Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Madam People. Salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Oke, Madam People. hari ini kita bakal podcast bareng siswa-siswi MAN 13, calon alumni yang dikit lagi, dan alhamdulillah udah keterima di universitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zuhairi Snaini sebagai guru di MAN 13 dan bagian dari tim kehumasan MAN 13. Kemudian di sini ada Kak siapa? Boleh perkenalkan diri sendiri aja. Halo, saya Barli Relananda dari Kelasnya boleh. kelas 12-7 dulu di MAN 13. Masih belum lulus. Belum lulus. Sekarang di MAN 13 kelas 12-7. Ya, silakan berikutnya. Kalau saya Safia Syihan Alfaiza dari kelas 12-6. Halo, saya Habibah Zahra dari kelas 12-1. Oh iya, tadi lupa saya nanya. Kan udah mau lulus nih. Begitu berarti udah lulus kan, udah dapat universitas dong. Nah, universitasnya disebutin di mana, jurusannya apa, kemudian jalurnya apa. Dari saya dulu, saya masuk alhamdulillah diterima lewat jalur SNBP di Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Boleh tepuk tangan. Ya silakan kasihan. Saya diterima di SNBP juga sama kayak Barli, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Silakan. Habibah, silakan. Alhamdulillah saya juga diterima di Universitas Indonesia Fakultas Teknik Sipil. Oke, jadi tepuk tangan dulu. Oke, jadi kakak-kakak ini atau siswa-siswa MAN 13 ini keterima di Universitas Indonesia jalur SNBP atau seleksi nasional apa? Berdasarkan prestasi dan prestasi madrasah ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Sebelum kita lanjut, sebelumnya berarti kalian bertiga ini masuk lewat seleksi jalur rapot. Kemudian sebelumnya kenapa sih milih UI? Apa sih motivasi kalian tuh masuk jurusan itu dan universitas itu? Dimulai dari siapa dulu, boleh gantian atau siapa dulu? Biba dulu kali gantian. Gantian dari sebelah sini. Oke, silakan Biba. Kenapa milih UI? Pertama karena UI termasuk top 10 kampus terbaik se-Indonesia. Terus kenapa UI? Karena UI paling deket sama rumah. Dan saya nggak boleh keluar kota sama orang tua. Nggak boleh ngambil kuliah di luar kota. Iya. Selain di Jabodetabek apa hanya Jakarta aja? Hanya Jakarta. Hanya Jakarta. Iya. Oke. Dan kenapa teknik sipil? Karena saya suka, hobi saya gambar dan ngitung. Jadi pertama tertarik itu fakultas arsitektur sebenarnya. Tapi arsitektur terlalu seni. Saya ternyata nggak terlalu tertarik sama seni banget. Jadi memutuskan untuk ambil teknik sipil. Lebih ke perhitungan bahan baku bangunannya kayak gitu ya. Oke, mantap. Kemudian siapa kedua? Kenapa pilih jurusan itu dan universitasnya harus UI? Kenapa UI gitu deh? Kalau saya itu sebenarnya emang pengen fakultas hukum kan Pak. Jadi dari dulu dari SMP itu udah nentuin pengen ke jurusan hukum. Emang udah tertarik ke yang bahas kayak permasalahan politik gitu misalnya, terus penyelesaiannya kayak gimana. Terus saya tuh sebenarnya tadinya nggak mau UI. Saya tadinya aimnya tuh UGM justru. Tapi karena ayah saya sama mama saya ngomong kayak udah Kak coba UI dulu gitu kan. Akhirnya saya juga pengen kan UI yang dekat rumah gitu. Akhirnya saya coba UI di SNBP. Alhamdulillah. Terus kan kalau tadi kalau Bibah itu kan dia menimbang-nimbang tuh kan, walaupun jurusannya tahu nih dia mau suka yang ngitung plus suka gambar, tapi yang nggak terlalu seni gitu kan, jadi makanya milih teknik sipil dibanding arsitektur. Terus kayak kasihan ini kan hukum ini kan banyak, dari itu kan dari SMP udah searching pasti udah mencari tahu nih. Udah cari tahu dari hukum Islam ada, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis gitu-gitu. Nah, kira-kira lebih fokus kemana? Apakah ilmu hukum ini kan bisa ilmu hukum ya? Yeah. Ilmu hukum ini apa ilmuannya atau enggak nanti baru ngambil spesialisnya setelah selesai hukum ini baru nanti kamu ngambil yang lain. Jadi kalau S1 itu kan nanti ngambil juga kan Pak. Tadinya tuh saya pengen jadi jaksa
karena ngelihat kakek saya. Tapi pas research lagi gitu tentang kalau jadi jaksa tuh kayak gimana, jadi notaris kayak gimana, saya justru condongnya ke hukum bisnis sama hukum internasional, antara dua itu. Berarti nanti pas S1 berjalan sambil milihnya antara itu dua. Iya. Oke. Sip. Menarik banget buat nanti info adik-adiknya gitu kan. Jadi yang belum tahu juga nanti mau ikut ilmu hukum nih, hukum apa dulu harus saya tahu dulu kan. Jadi sebelum milih jurusan harus saya tahu dulu. Barli, kenapa jurusan teknik perkapalan dan kenapa pilihannya jatuh kepada Universitas Indonesia? Yang pertama sebenarnya saya kalau kenapa jurusan teknik perkapalan lebih ke perspektif sih. Kenapa jurusan perkapalan, karena nanti kedepannya prospek kerjanya tuh bakal gimana. Saya ngelihat industri ini nggak tahu ya, satu aja ya, analisa seadanya aja. Industri perkapalan itu kalau dari jurusannya aja sebenarnya nggak banyak nih, karena nggak umum banget jurusan teknik perkapalan tuh nggak banyak di Indonesia. Di Indonesia, di universitas yang ada di Indonesia tuh nggak banyak. Terus saya sempat lihat beberapa interview juga soal lulusannya, ibaratnya pemainnya masih sedikit gitu di industri itu. Jadi ibaratnya kolamnya masih luas gitu. Iya, masih jernih banget nih, masih kita bisa berenang-berenangin. Itu satu. Yang kedua, kenapa UI? Sebenarnya maunya kalau nggak ITB, ITS. Apalagi ITS itu perkapalannya yang paling bagus. Cuma karena sepertinya mama saya nggak bisa jauh-jauh nih dari saya, jadi nggak boleh di luar kota gitu. Jadi ya udah UI, jatuh pada UI pilihan. Jadi pas SNBP ini pilihannya akhirnya UI dulu. Emang UI satu doang? Emang UI satu doang. UI satu doang dan perkapalan satu doang. Kalau Sihan sama. Jadi kan ngobrolnya flow aja, maksudnya ya ngalir aja ya. Jadi saya bisa apa? Kalau bolak-balik nggak apa-apa kan? Nggak apa. Kalau Barli kan pilihannya satu doang nih SBP-nya, pilihan hukum, teknik perkapalan dan nggak ada pilihan keduanya. Nah kalau Sihan SNBP itu apa? Satu UI. Duanya nggak ada. Oh iya. Pokoknya pilihan satunya UI. Iya, pokoknya pilihan satu UI aja. Kalau Biba? Pilihan tunggal juga. Pilihan tunggal juga. Oke, berarti memang targetnya udah jelas berarti ya. Jadi memang, dan kayaknya pengalaman SNBP sebelum juga pasti yang dipertimbangkan itu pilihan satunya sih sebenarnya. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Biasanya ketika pilihan satunya sudah memang target satu, apalagi yang udah satu doang itu biasanya memang lebih dipertimbangkan ya, karena ibaratnya kita prioritas dia prioritas kita kayak gitu. Itu sih yang saya tahu sih. Kalau benar tahunya nggak tahu. Oke, itu sih ya motivasinya atau enggak, kenapa sih pilih UI, kenapa sih pilih hukum, ilmu hukum, kenapa sih milih teknik sipil, kenapa sih milih teknik perkapalan. Kemudian perjalanan akademiknya gimana? Kan pasti kan kalau Sian tadi dari SMP dia mau hukum nih, terus Barli dari teknik perkapalan saya nggak tahu dari kapan. Kemudian Habibah mau teknik sipilnya, kemungkinan berubah di tengah jalan nih, tadinya kan mau arsitektur gitu kan. Nah itu perjalanan akademik di SMA-nya seperti apa? Mulai mantep nih, saya gue mau UI misalkan gitu, saya mau UI nih, udah gitu belajar harus gimana, nilai-nilainya harus apa aja, udah gitu mata pelajarnya apa aja, paket yang diambil, seperti itu. Misalkan dari siapa dulu boleh? Dari kelas 10 nya misalkan udah target nih, harus 10 besar misalkan, terus gitu jadi gue ngambil paketnya dominannya IPA misalkan, kan kayak Bipa IPA ya? Iya. Nah kayak gitu kan, kayak gitu gimana? Silakan boleh. Sihan kali ya tadi, Sihan belum ya? Dari tengah dulu. Kalau saya sih, saya pribadi ya Pak, sebenarnya di SMP itu saya nggak gitu pintar. Jadi nilai saya itu termasuk nggak terlalu tinggi tapi nggak rendah juga, jadi ada di tengah-tengah nih. Makanya saya tuh pusing pas nyari SMA, akhirnya nyangkut nih di MAN 13 ini. Kalau dari kelas 10 tuh saya sebenarnya nggak yang kayak wah harus 10 besar gitu, nggak harus 10 besar gitu, enggak. Tapi karena teman-teman saya juga pada ngejar nilai gitu, saya jadi ikut ke bawah kan Pak. Jadi saya ikut berjuang, akhirnya 10 besar. Alhamdulillah dari kelas 10 sampai kelas 12. Di tengah-tengah itu dari kelas 10 akhir yang mau milih peminatan di kelas 11 itu sebenarnya saya agak goyah. Saya pengen geografi waktu itu.
Tapi karena saya sadar kemampuan fisika saya nggak bagus, jadi saya balik lagi ke yang awal, saya pengen hukum. Akhirnya di kelas 12.6. Dan di 12.6 pun teman-temannya juga pada bersaing gitu. Jadi saya ikut semangat gitu, nggak pernah padam gitu semangatnya. Jadi alhamdulillahnya bisa konsisten gitu sampai kelas 12. Jadi di 10 besar. Iya. Tingkat berapa waktu itu, masih ingat ya? Saya peringkat 6-7-an doang, Kak. Dari kelas 10 tuh segitu. Terus kalau misalkan nilai rataan rapot untuk SBP-nya kamu dapat berapa? Saya nyoba hitung tapi beda gitu hasilnya. Jadi saya 2 kali ngitung itu beda hasilnya. Tapi yang pertama tuh saya dapat 92,81. 92,81. Ada yang hitungan itu aja berarti dipakai. Oke. Berarti memang di pupuknya memang dari kelas 10 ya. Jadi pas kelas 11 penentuannya ya. Karena kan kurikulumnya berbeda dibanding sebelumnya kan di sekolah ini kan langsung pakai huruf merdeka. Kelas 10 ke kelas 11-nya langsung berubah sistemnya kan. Kamu baru penjurusan atau baru mengambil paket di kelas 11. Dan kamu tadinya mau IPA ya? Iya, pengen geografi. Geografi itu kan harus IPA ya kalau di UI ya? Iya gak sih UI IPA ya? Enggak juga ya? Enggak ya? Enggak tahu sih. Enggak tahu ya. Tapi kayaknya sih ya. Kayak gitu. Akhirnya dimantepin di kelas 11 aja. Jadi dipupuknya dari pas naik kelas 11. Iya. Gitu, nilai rataannya 92,81. Oke, berikutnya siapa? Bibe dulu deh. Oke, boleh. Gimana Bibe? Kalau Bibe, gimana perjalanan pemilihan akhirnya? Pemilihan jurusannya udah gitu, rangkaiannya, rapotnya gimana, ranking berapa, terus gimana? Kalau saya awal di SMP 41 udah ambis. Udah ambis karena itu Covid juga, saya nge-push diri saya buat selalu belajar. Jadi saya masuk 10 besar di 41 dan masuk 13 juga sebenarnya bukan merupakan planning saya. Tapi ya Allah berkehendak ke sini, akhirnya saya masuk sini. Kelas 10 saya belajar biasa aja, tapi alhamdulillah nilai saya meningkat drastis. Kelas 10 semester 1, makanya dipusingin banget sama guru-guru gimana caranya bisa mempertahankan nilai. Nah, itu udah merupakan kayak tekanan banget, enggak juga sih sebenarnya. Tapi itu jadi motivasi saya harus bisa mempertahankan nilai saya. Nah, pas kelas 10 akhir itu saya udah konsul ke BK. Katanya ya udah kamu 11.1 aja. 11.1 kan IPA murni. Nilai kamu udah mencukupi banget kok masuk kelas itu. Untuk paketan IPA ya? Iya, paket IPA. Tapi saya goyah karena emang saya suka mau arsitektur. Teknik, arsitektur. Apa saya ambil 12.2 karena ke 12.2 kan mata pelajaran pendukungnya ada fisika sama matematika minat. Nah, kata Bu Fitri ya tapi juga bisa kok di 11.1 gitu. Nah, karena saya suka kimia sama biologi juga, akhirnya saya mutusin buat di 11.1. Enggak apa-apa deh gitu ya. Iya, boleh di 11.1. Nah, awal kelas 11.1 itu sempet bingung milih jurusan karena katanya harus nentuin jurusan dari kelas 11 gitu. Biar jelas. Akhirnya saya coba nyari tahu dan bingung banget karena saya hampir suka semua mapel pendukung kayak biologi, kimia, matematika minat sama fisika semuanya. Jadi saya bingung. Akhirnya pas nyari tahu lebih dalam, saya lebih suka ke fisika sama matematika minat, benar. Nah, pas itu gimana cara saya ningkatin nilai di kelas 11 sama kelas 12 ini? Pertama saya ngatur jadwal saya dulu. Ngelis tugas segala macam, terus belajar setiap hari karena menurut saya belajar itu bukan cuma saat ulangan doang ataupun saat di kelas doang, tapi belajar juga harus konsisten dan saya nganggap belajar itu hobi saya. Habis, terus saya juga nyoba ikut organisasi karena di SMP 41 juga saya bener-bener ambis banget, saya nggak sama sekali nggak mikirin non akademik. Akhirnya saya nyoba buat ikut organisasi. Di SMA ini akademik kayaknya penting juga gitu. Iya, akhirnya baru masuk. Nah, itu saya bener-bener struggle. Kelas 11 tuh bener-bener struggle banget karena harus ngatur waktu,
harus ngatur nilai juga, belum lagi nilai saya pernah jatuh dan itu benar-benar sampai wali kelas saya manggil saya kayak kamu nilai kamu ini. Oh, di rapotnya sempat turun berarti? Ada yang turun, tapi nilainya harian gitu. Harian tuh kayak ada jatuh 70-an pernah. Oke, berarti nilai rataan rapotnya berapa? Pas masukin ke SNBP. 93,5. 93,5. Oke. Itu ya. Jadi memang pemilihannya itu dari kelas 11 berarti penting banget ya. Jadi memang pas udah nentuin, karena di kelas 10 kan tes minat bakat ya. Jadi itu biasanya nentuin nih kamu mau kerjanya apa yang diniatin. Nanti ngambil paket mapelnya apa buat menunjang ke tempat kuliahnya atau tempat yang bakal dituju kan kayak gitu. Oke. Barley. Gimana Barley? Pertanyaannya masih sama kayak tadi. Yang pertama, yang pasti saya kalau Safia di sini, Habibah di sini, kayak saya di sini. Kalau buat etos belajarnya sangat kurang banget karena emang apa ya, nggak biasa belajar gitu ya. Lebih sering sosialisasi, ngobrol nongkrong ketemu beda orang. Mungkin metode belajar ya gitu. Iya mungkin beda juga metode belajarnya. Cuma kalau dari perjalanannya bisa dilihat dari pas kelas 10 tuh sama sekali nggak ngejar gitu. Nilai juga banyak yang kurang. Beberapa kayak IPA juga banyak yang kurang, matematika banyak yang kurang. Cuma emang waktu itu mikirnya mau masuk bahasa. Ini. Nah, kamu emang suka berkesenian kan sebenarnya. Iya. Dari segi musik pun kamu suka yang old school gitu ya. Gitu. Sempet ngobrol-ngobrol juga soal musik sama Pak Haji gitu kan. Terus awalnya mau bahasa, terus sasing dulu mikirnya. Tapi UI juga sasing UI. Masuk ke kelas BTW maaf yang nggak tahu sasing sastra. Oh iya, sastra Inggris ya. Sastra Inggris UI. Terus pas masuk kelas 11 sempet diterima di kelasnya Safia dulu 11-6. Oh, jadi yang masih irisan sama IPA gitu. Iya, masih ketemu IPS tuh, masih ketemu ekonomi sama sosio. Cuma emang udah mantep di bahasa jadi milih sekalian 11-7. Jadi emang maunya di 11-7. Nah, pas di 11-7 masuk bahasa, suka kan bahasa Inggris gini-gini. Cuma makin hari makin sadar kalau ini menurut saya aja nggak tahu ya, kayaknya prospek teknik tuh menjanjikan banget gitu buat kedepannya segala macam. Pasti butuh teknisi. Dan ibaratnya kalau di pikiran saya ada yang bilang kalau kuliah nggak pasti satu jurusan pekerjaannya nggak pasti linear sama jurusannya. Tapi ibaratnya kalau misalkan orang non teknik nggak bisa kerja di bidang teknik gitu. Oke. Jadi ada ibaratnya teknik tuh harus kuliah gitu. Kalau mau kuliah mau kerjaannya teknik harus kuliah teknik. Jadi akhirnya banting setir di kelas 11 semester 1 akhir kalau nggak salah, banting setir mau teknik nih kayak teknik. Di situ awalnya nggak ngejar SNBP sama sekali. Cuman pada akhirnya ngelihat ranking sempet 10 besar. Jadi ada kesempatan nih buat eligible. Ada opportunity gitu. Buat itu udah kira dikejar sampai alhamdulillah bisa finish di ranking 3 pas kelas 12 gitu. Terus habis itu juga nggak expect apa-apa dari SNBP. Saya fokus di UTBK pol-polan. Berarti udah les tuh dari situ tuh udah les dari udah beli buku segala macam, latihan soal TO dari luar. Itu terus akhirnya ya lebih banyak belajar UTBK kayaknya saya daripada ngerjain tugasnya kalau dipikir-pikir. Karena emang ngarahnya ke UTBK-nya, cuman udah SNBP juga kesempatan saya masukin teknik perkapalan, sempat ada ada yang kontra. Kenapa dari bahasa tuh bisa dari bahasa ke teknik perkapalan? Kan mapel yang diajukan dari rataan rapotnya memang masuk gitu dari mapelnya tuh. Ya kalau rataan rapot sih 90,5 sekian gitu. Sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga. Cuma lebih ke saya mikir daripada saya lebih baik saya salah dalam artian salah strategi, bukan salah strategi ya. Lebih baik saya gagal di SNBP dengan kebatuan saya, dengan keegoisan saya mau maksa teknik perkapalan, daripada saya harus masuk SNBP dengan
bukan pilihan kamu. Bukan pilihan saya yang harus saya jalani selama 4 tahun gitu. Ya, lebih mikirin long term-nya. Akhirnya pilih perkapalan dan ya alhamdulillah. Tapi pas konsultasi itu memang bisa ngambil, maksudnya masih oke. Nah gimana? Ini waktu nih itu. Karena kan paketan mapelnya beda nih. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya sebut Bu Asti gitu. Saya konsul sama Bu Asti. Ini sebenarnya Bu Asti, saya terima kasih banget, shout out buat Bu Asti. Terima kasih banyak. Bu Asti tuh waktu saya mau verifikasi rapot buat masukin data ke eligible ke SNPMB, Bu Asti duluan yang ngomong sebenarnya. Barli, Ibu lihat Barli dari sertifikatnya mendukung nih, mendukung buat masuk ke teknik, mau masuk teknik aja nggak? Wah itu dalam hati langsung mau banget Bu saya mah gitu. Terus ya muncul dari situ. Akhirnya ya udah dimantepin aja di teknik, terus sampai akhirnya saya ngajuin teknik perkapalan UI. Sebenarnya dicoret sama Bu Asti, cuma ini yang Bu Asti bilang saya adalah, Barli, kamu kalau misalkan teknik perkapalan UI atau teknik metalurgi UI, karena waktu itu juga ngajuin teknik metalurgi UI, ini kesempatannya kecil banget. Kamu kalau gagal SNBP kamu siap nggak fight di UTBK? Saya bilang siap Bu. Terus akhirnya ya udah diizinin sama Bu Asti buat ngambil teknik perkapalan UI. Oke. Tepuk tangan. Itu memang pemilihan kampus itu bakal menentukan step ke depannya sih. Jadi memang seharusnya ketika di kelas 12 itu memang sebenarnya fase tobat sih kalau saya dulu tuh kayak udah fase tobat tuh udah, kalau kelas 12 masih aneh-aneh tuh kadang duh nih gimana ya, ntar full step berikutnya tuh kayak gimana gitu. Walaupun tiap orang kan beda-beda, tapi kan minimal ada satu langkah yang lebih gitu kan seharusnya dipikirin gitu kan. Oke, itu untuk rapot dari kalian. Kemudian strategi lolos SNBP-nya udah tadi dijelasin bahwa belajar di kelas 10. Barli sebenarnya lebih ke UTBK ngejarnya karena lebih realistis UTBK nih kayaknya gitu. Tapi kan. tetap lihat SNBP sebagai sebuah kesempatan gitu. Kalau misalkan ada yang kayak saya, ya tetap lihat SNBP sebagai sebuah kesempatan karena kita nggak pernah tahu. Karena kan kesempatannya udah punya nih. Jadi ya ikut aja gitu, jangan sayang. Tetap harus dimanfaatkan gitu. Oke, kemudian metode belajarnya gimana sih kalian? Tadi kan beda-beda nih, kalau Bibah belajar sebagai hobi gitu kan. Terus kalau Sihan ketika sudah tahu tujuannya baru kerja. Ke Barli lebih ke belajarnya kayak, maksudnya motivasinya lebih kayak lebih ke sosial, belajarnya lebih banyak dengerin paling ya. Setelah gitu bagaimana sih kalian tuh belajarnya gimana, ngatur waktunya gimana, udah gitu organisasinya jalan semua kan nih kalian nih, OSIS, MPK nih, apalagi Bibah ketua, Barli apa koordinator? Saya koordinator. Sihan anggota. Nah itu kan lumayan menguras waktu, tenaga, emosi, apalagi ya waktu sih paling berasa banget waktunya sih, tenaga kayak gitu. Karena kebetulan saya juga waktu SMA-nya juga sama OSIS juga, dan itu apalagi kalau event nyangkut sekolah lain capeknya banget. Jadi bahkan ada satu momen nyampe rumah tuh langsung tidur gitu kan, tidur dulu nyampe rumah, lepas tas kayak tidur dulu aja gitu, kayak belum mandi belum apa. Nah kalian gimana nih pengalamannya, apalagi kalian tuh masa peralihan dari COVID ke hidup normal lagi, itu kan penyesuaiannya banyak, udah gitu tuntutannya banyak karena dibandingin sama sebelum COVID gitu kan. Ritmenya kadang orang masih menyamakan sama sebelum COVID nih ritmenya, sedangkan kalian kan ritmenya dari COVID ke kalian SMA itu 3 tahun tuh jedanya, 2020, 21, 22, 23 kita baru normal, baru masuk bener-bener, iya kan? 2022 itu masih kalian baru masuk kan. Nah itu masih peralihan gitu. Itu belajarnya gimana? Dari siapa dulu? Dari deh sekarang. Belajarnya kalau yang pas COVID itu kan karena emang kita lebih banyak di rumah terus nggak berinteraksi. Sedangkan saya orangnya kalau misalkan ngelakuin sesuatu lebih enak berinteraksi gitu, nggak klop banget kalau misalkan nggak berinteraksi. Jadi kayaknya agak kurang sempet performanya dari kelas 9 akhir sampai mulai peralihan kan juga mulai kaget gitu. Ibaratnya kita mulai sekolah lagi, belajar lagi, sedangkan dari pas MTS dulu saya MTS MTS 4 terus nggak
proper gitu buat belajar menurut saya atmosfernya di rumah. Jadi peralihannya agak susah. Terus Tapi pas masih SMA? Pas SMA ya coba-coba ini aja, balikin atmosfernya lagi, balik buat belajar. Ini kan waktu SMA akhirnya masuk OSIS dari kelas 10 ya? Oh iya, dari kelas 10 Nah semester itu 2. gimana tuh bagi waktunya sama belajar? Apakah memang kan kalau kamu kan tipikal yang santai, cuman ketika ada opportunity bisa naik, terus kamu lanjutin naik kan? Nah itu ngaturnya tuh gimana tuh ritme kayak gitu? Apakah pulang sekolah sambil belajar di ruang OSIS atau bareng teman-teman, atau enggak pulang OSIS les atau gimana? Sebenarnya lebih ke nyari celah sih di antara itu semua. Kalau ada waktu kosong tuh lebih baik diisi pakai sesuatu. Misalkan ada waktu kosong di hari Sabtu Minggu kan, pasti kebanyakan waktu luang di Sabtu Minggu. Kalian either ngerjain kerjaan OSIS biar bisa di waktu yang kalian pakai buat OSIS buat belajar, atau kalian belajar di waktu itu biar nanti kalian bisa fokus di OSIS gitu kedepannya. Di apa ya, pemanfaatan waktunya gitu. Oke. Itu ya berarti tipikal belajarnya kayak gitu. Jadi memanfaatkan waktu di sela-sela organisasi. Kemudian kalau Sihan gimana kasihan? Saya itu sebenarnya SD saya kan swasta ya Pak. Jadi itu tuh saya berasa kayak disuapin gitu, kayak jadi saya tuh nggak perlu effort belajar banget, tapi nilai UN saya waktu itu lumayan bagus. Akhirnya saya bisa nyantol di pilihan kedua SMP waktu itu, SMP 107 karena dekat rumah juga kan Pak. Terus di situ saya ngerasain banget kalau dari beda swasta ke negeri itu nilai saya langsung di bawah KKM semua. Semuanya di bawah KKM. Terus ditambah lagi COVID saya nggak gitu effort, jadi saya nggak yang belajar gitu kalau misalnya ada ulangan akhir gitu kan. Terus habis itu US pun saya waktu itu nggak belajar Pak. Pas SMP akhirnya saya susah tuh waktu itu nyari SMA mana ya, terus karena sepupu saya waktu itu madrasah juga, akhirnya saya di coba sini juga? tuh enggak di Manfaat. Saya coba akhirnya di sini bisa nyantol gitu kan namanya. Akhirnya yaudah saya bilang sama mama, yaudah mah nggak apa-apa, Sian di sini aja gitu. Saya belum tahu gitu madrasah tuh kayak gimana, pelajarannya kayak gimana. Jadi pas baru masuk saya kaget Pak, saya kaget banget. Saya harus hafalan, saya harus belajar Al-Quran hadis, fikih gitu. Ada mapel agamanya ya yang kamu nggak tahu itu ya? Iya, saya shock kan tuh Pak. Makanya pas kelas 10 awal-awal itu saya beneran sempet pusing banget. Ini gimana ya, saya bisa nggak ya survive di sini selama 3 tahun gitu. Akhirnya karena mungkin lingkungan tuh berpengaruh banget ya Pak. Soalnya teman-teman saya tuh support banget, jadi saya bisa tuh kayak nilainya jadi apa sih istilahnya nilainya naik sama dari kelas 10 sampai kelas 11 gitu. Saya dari kelas 10 sebenarnya les Pak. Jadi kelas 10 les, kelas 11 les, kelas 12 juga les. Nah itu kelas 10 tuh gara-gara udah ketahuan ketinggalan terus kamu les gitu? Iya, emang ini kan les. Terus saya bersyukurnya saya nggak ikut organisasi dari kelas 10. Saya ikutnya kelas 11. Soalnya saya kelas 10 itu saya mikirnya saya masih adaptasi sama lingkungan madrasah gitu kan, yang baru banget buat saya. Terus saya sih kayak menurut saya belajar tuh saya nggak terlalu banyak banget waktunya buat belajar, tapi saya mengenali gimana cara guru-guru ulangan gitu. Misalnya cara guru-guru ngambil nilai, misalnya pelajaran Bu Endang saya sering nanya, sering nambahin. Pelajarannya Bu Ita itu biasanya sama tuh nilai soal ulangannya sama di buku paket. Jadi saya yang ada trik-trik kayak gitu ya untuk nilainya dongkrak di rapot ya? Iya, ngelihat gurunya tuh kayak gimana cara ngambil nilainya, jadi itu ngaruh banget ke nilainya naik ya? Okay. Berarti memang les juga ngebantu banget ya sama lingkungan. Oke, Bibe yang menjadikan belajar sebagai hobi, silakan. Gimana mengatur waktunya, apalagi ketua MPK kan? Pas awal masuk kelas 10, gara-gara saya udah punya tekad buat harus naikin non-akademik juga, akhirnya saya ikut organisasi MPK. Nah, pas awal itu nggak kesulitan sih ngatur waktunya, karena masih bisa buat ngelis tugas, kalau misalnya ketinggalan juga masih bisa nanya-nanya teman. Nah terus pas kelas 11
yang kayak agak lebih sulit untuk mengaturnya karena saya ketua. Jadi kan kalau ketua tuh harus nge-handle banyak hal dan harus make sure banyak hal juga. Jadi saya ngatur waktu pakai timer juga untuk belajar ya. Buat belajar. Jadi ada minimum waktu belajar per harinya? Ada. Oke. Berapa menit itu? 2 jam. 2 jam. Wah, bukan menit dong, jam. Nah itu dibagi-bagi apa 2 jam duduk 2 jam atau enggak ini dapat 15 menit, dapat 30 menit, apa dapat 40 menit atau gimana? 2 jam duduk. 2 jam duduk. Iya. Jadi ketika pulang ke rumah, iya. 2 jam duduk. Itu di rumah pasti. Iya, di rumah. Walaupun misalkan kamu pulang jam 10 lah taruh gitu. Tetap duduk 2 jam sampai jam 12. Kadang ada ya 1,5 jam lah. Cuma pasti lebih baik kayak apa? Tipe belajarnya kayak gitu. Duduk iya, 1 jam setengah sampai 2 jam. Setiap hari. Kalau misalnya ada rapat ya saya misal alarm biar ingat, baru join rapat segala macam, baru udah kalau udah nggak ada yang mau diin lagi baru saya belajar gitu. Nah terus paling lama belajar saya 10 jam nonstop. Wah. Udah kapan? Waktu kapan itu? Kelas 11 karena saya ngerasa yang turun itu ya, waktu momen kamu ngerasa turun, kamu kayak bahas dendam nih, gue harus belajar gitu. Dan saya pernah dispen terus karena kan ada acara, ada ini. Nah itu ketinggalan mapel banyak banget. Kayak saya nggak ngerti sama sekali nih. Akhirnya saya belajar dan itu seru. Ada yang ngajarin tapi? Enggak. Jadi YouTube. Dari YouTube, dari internet segala macam. Dan saya baru ikut les itu kelas 12. Karena ada planning selain jalur rapat ini. Iya. Untuk UTBK gitu-gitu ya. Nah yang serunya pas kelas 12 ini karena katanya nggak boleh terlalu berharap di SNBP, akhirnya saya mempersiapkan UTBK. Nah ini terlalu too much sebenarnya, itu 1 bulan saya bisa TO 10 kali. Wow. 10 kali. Berarti hampir seminggu 2 kali dong? Iya, seminggu bisa 4 kali, Pak. Itu pas kelas 11? Kelas 12. Kan dia baru kelas 12. Dan saya kelas 11 itu ikut juga kelas 12 untuk bimbel kelas 12. Kelas 11. Iya, kelas 11 ikut bimbel kelas 12 enggak? Enggak. Oh, kirain saking Waktu kan siapa tahu kan. Jadi saya ikut online kayak kelas TBK gitu. Itu kan bener kan? Iya, bener kelas TBK jadi buat jadi kelas 11 dia udah ikut UTBK yang buat kelas 12 gitu. Tapi itu enggak terlalu fokus sih. Terus pas kelas 12 nih saya bisa TO waktu itu gara-gara deadline itu sampai jam 6 dan saya bisa pulang jam 5. Jadi kan nggak keburu. Jadi saya TO dari jam 1 malam sampai jam 4 subuh. Waduh. Terus itu tapi awalnya ngantuk tapi pas ngelihat karena online jadi bisa seru. Kapan aja kan? Iya. Okay. Jadi seru juga gitu. Terus? Ya. Kayak jadi hobi. Jadi emang karena hobi belajar sih ya, jadi oke lah gitu. Oke, udah memasuki 2-3 pertanyaan terakhir. Yang pertama nih, 3 terakhir. Yang pertama ini apa ya? Oke, tips and triknya deh biar lolos udah gitu. Siapa sih orang balik aja deh. Siapa orang yang berperan dulu yang dalam proses kamu dapat SBP ini selain diri kamu sendiri tentunya, bersyukur untuk usaha kamu. Terus pasti kan ada lingkungan juga. Nah, itu siapa sih? Apakah teman juga berpengaruh? Kemudian ada masukan dari siapa? Dari orang tua tentunya juga pasti. Nah, itu siapa sih? Kemudian yang kedua, tips and triknya apa sih buat adik-adik kelasnya yang mau walaupun kita nggak tahu ya sistemnya ke depan seperti apa. Tadi kan ada tes kemampuan akademik ya kalau nggak salah ya. Ya, ada TKA itu tes kemampuan akademik. Bakal berubah pasti dia basisnya pasti tes bukan jalur rapot. Mungkin jalur rapotnya saya nggak tahu juga gimana. Tips and triknya seperti apa. Kemudian yang ketiga, harapan kamu deh buat kamu secara keseluruhan nanti di perguruan tinggi, kemudian buat di sekolah nih, ke sekolah dulu deh, sekolah seperti apa, kemudian nanti pas masuk perguruan tinggi seperti apa, karena pas masuk kuliah itu kan kayak the new forward gitu, kayak baru banget pasti itu bakal banyak banget berubah dari segi pemikiran, dari segi sikap, dari segi yang lain kalau kamu memang open untuk hal itu ya. Jadi harapannya silakan siapa dulu deh. Masih ingat gak pertanyaannya? Yang pertama apa?
and support. Ya, siapa orang yang berperan penting dalam kamu sampai segini, sampai bisa masuk SMB UI jalur SMBP? Siapa? Selain diri sendiri, orang tua. Orang tua saya alhamdulillah bukan tipe yang neken banget gitu, kamu harus ini enggak. Alhamdulillah orang tua saya ngebebasin banget memilih apa. Kedua guru-guru di sini alhamdulillah support banget. Pas saya juga lagi stres banget, saya curhat ke guru ini, kayak guru-guru pada ngasih motivasi ke saya. Dan itu ngebantu banget. Banyak sih terutama teman-teman OSIS MPK juga. Terus pertanyaan kedua apa? Tips and triknya buat adik kelas deh. Kan walaupun nanti sistemnya berbeda ya, tapi kayaknya beberapa metode belajarnya bisa dikasih tahu nih ke adik kelas. Misalnya kayak kamu tadi, misalkan walaupun nggak selama kamu, misalkan minimal kamu kasih saran pakai misalkan kasih berapa menit atau berapa menit itu. Oke. Yang pertama, jadikan belajar itu sebagai hobi. Karena belajar itu di mana aja bisa, kapan aja ya, bahkan jam 1 sampai jam 5 loh. Wah, dini hari itu. Dan dia harus textbook kan, kayak bisa baca buku ataupun lihat podcast segala macam itu bisa. Dan pokoknya kalau buat adik kelas jangan jadi kayak saya juga gitu, sampai kayak benar-benar tertekan sampai too much banget. Harus ingat jaga kesehatan, tapi jangan ngeremehin juga. Terus apa nih? Iya, ini pertanyaan lanjutan gara-gara kamu bilang. Nah, pas too much ini tuh kamu escape-nya ngapain? Kan pasti ada waktu-waktunya kamu kayak meledak gitu kan. Kayak itu caranya kamu keluar dari itu gimana? Apakah dengan belajar lagi tapi materinya beda yang lebih ringan, entah denger podcast, atau denger apa atau apa? Apa kamu nggak pernah ngerasa meledak dengan belajar selama 5 jam gitu atau 4 jam? Kalau nggak pernah sih. Nggak pernah. Tapi ya kalau bisa lagi burnout banget, belajar kayak nggak ngerti nih, ya udah saya bengong aja dulu. Nggak bengong, diem aja dulu dia. Diem dulu. Aku adalah cicak gitu kan, jadi aku diem aja gitu. Oke, terus yang ketiga ya? Yang ketiga harapan buat rencana kamu ke depannya. Setelah dari SMA nih harapannya semoga Man 13 apa, terus nanti pas kuliah semoga apa? Man 13 makin jadi yang terbaik. Dan pokoknya makin deh. Terus harapan buat diri saya, semoga saya bisa lebih bahagia pas masuk teknik sipil UI. Amin. Berarti kamu gak bahagia dong di sini? Amin. Oh, lebih. Terus bisa lebih tenang. Saya mencari ketenangan. Ya, semoga ya, apalagi teknik ya. Terbaru nih. Saya nanya-nanya alumni aja udah jawaban waduh gitu. Anda tidak tidur gitu kan. Ospek pun keras gitu. Apa itu tidur katanya. Oke, terima kasih buat Bibah buat jawabannya. Jadi tips and triknya udah gitu yang berperan siapa aja. Tentunya lingkungan sih ya, kayaknya lingkungannya vibes-nya juga ngedukung kamu buat nge-push. Ayo teman sekitar kamu juga pasti kayak. Oke, silakan Sihan. Yang pertama siapa yang berperan ya Pak? Mungkin selain diri saya sendiri, sama sih kayak Habibah, orang tua berperan banget. Soalnya orang tua saya juga sama, enggak yang kayak harus di sini, harus jurusan ini, itu enggak. Jadi bebasin banget ke saya mau pilih apa ke depannya. Terus teman-teman kelas saya juga itu satu kelas. Saya sayang banget sama 12 enam. Sisutri. Apa nama kelasnya? Saya lupa. Nanti dikit lagi ke Mas Syarif ya. Iya, Mas Syarif, Miss Citra. Kalau kelas 10 Goro. Jadi emang kelasnya itu solid banget. Jadi kayak karena pada ambis, jadi saya juga keikutan gitu. Teman-teman dekat saya juga, teman-teman di les juga sebenarnya ngaruh Pak, sama guru-guru les juga ngaruh, guru-guru di Madan apalagi ya Pak, soalnya baik-baik banget ngasih nilainya. Saya kasih ya Bapak Ibu. Terus pertanyaan kedua, tips and tricksnya nih buat adik kelas kira-kira apa dari segi belajar ya? Kalau saya kan
kan nggak sebelajar Habibah ya. Kalau buat adik-adik kelas yang nggak hobi belajar, mungkin bisa kayak cara saya tadi yang kenalin gurunya itu ngambil nilainya kayak gimana, kalian kenalin apa yang kelebihan kalian, apa kekurangan kalian, misalnya pengen ditingkatin di kekurangannya gitu kan bisa, itu ngaruh buat nilai gitu kan. Terus ikut lomba mungkin ya, soalnya kita bertiga riset kan, riset semua tim riset ya, kita bertiga ikut lomba riset, jadi kalian kalau sampai internasional kan juga. Iya. Kalau misalnya bingung mau ikut lomba yang mana nih, itu biasanya ada di Instagramnya IYSA, Indonesian Young Scientist Association. Itu biasanya dia ada list kayak tanggalnya berapa aja, itu bisa lihat di situ. Terus apa lagi tadi pertanyaan saya? Harapan buat PAN 13 atau pesannya untuk gitu, buat harapan kamu untuk masuk pas kuliah seperti apa? Harapan saya buat MAN 13 tentunya makin banyak lulusan sini yang PTN ternama, apalagi luar negeri ya, universitas luar negeri, terus makin keangkat namanya hopefully dengan banyak lulusan yang PTN gitu. Terus harapan buat diri saya sendiri mungkin bisa bersaing di UI. Soalnya saya juga lumayan overthinking tuh Pak, belum masuk udah overthinking lulusnya gimana ya, ini sih semoga bisa bersaing, semoga bisa lulus dengan cepat. Oke, sip. Terakhir Barley. Buat seseorang yang sudah menemani selama ini. Bukan maksudnya siapa aja, yang pertama orang tua saya yang pasti, terus kawan-kawan saya yang sebenarnya saya tuh malas banget, cuman gara-gara dibantu sama teman-teman saya jadi semangat mengumpulkan tugas. Terima kasih Vestrazen, I love you. Kelas berapa? 7? 12-7. Terus buat wali kelas saya juga dulu Bu Tuti, Sensei, terima kasih. Maaf kalau saya kadang susah dibilangin. Bu Tuti kelas 11, Sensei kelas 12. Terus tips and trick, kayaknya kalau buat belajar saya nggak ada tips and trick, cuma kalau misalkan buat yang sekarang lagi ngejar UTBK sama yang buat nanti angkatan 26-27 buat TKA, yang karena saya belajar UTBK juga kan ya, yang paling membantu menurut saya adalah evaluasi. Satu, evaluasi, cari tahu kamu cemennya di mana, lemahnya di mana, dan practice where it hurts the most gitu. Jadi yang paling lemah tuh yang paling kalian tingkatkan gitu, sekiranya kayak gitu. Terus apa lagi Pak? Apalagi ya harapan harapannya semoga sama sih MAN 13 ya semoga bisa menjadi di waktu dekat ini jadi top 1 madrasah di DKI Jakarta. Paling dekat kayaknya itu, mungkin suatu saat di Indonesia. Amin. Terus kalau buat saya sendiri, semoga saya bisa mengambil memanfaatkan gitu sebaik-baiknya kesempatan yang udah dikasih Allah ke saya, dengan cari relasi dan belajar sebanyak-banyaknya, nyari event-event juga, ke organisasi. Nah itu iya maksudnya itu nanya itu tuh. Pengen pokoknya itu ada target organisasi nggak? Yang pasti BEM fakultas ya yang paling. Kalian juga berarti sama? Minimal BEM fakultas lah. Itu harus, karena relasi itu banyak di situ. Terus sama ikut magang-magang juga, sama internship ya? training. Training yang buat skill-skill yang bakal diperluin buat dunia kerja. Training perkapalan lagi. Oke. Itu kali ya. Kayaknya cukup dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Banyak banget tadi pembicaranya, dari mulai cara belajar, dari mulai tips and triknya, kemudian membangun motivasi kayak gimana. Paling penting kan persisten ya. Jadi paling penting sih. Jadi ketika udah tahu, dia bakal naik terus. Itu aja sih. Terima kasih buat kalian. Terima kasih udah belajar hampir 3 tahun nih, dikit lagi udah mau lulus dan sudah keterima di universitas yang telah kalian pilih. Semoga kalian berbahagia atas pilihan kalian. Nanti pun apa yang bakal terjadi di kampus, yaitu masalahnya pasti banyak banget. Itu kan kita hidupnya cuma lompat dari satu masalah ke masalah lain kan, menyelesaikan masalah satu ke masalah yang lain gitu kan. Jadi tetap semangat, kehidupan kampus bakal lebih berwarna-warni. Fondasi kalian yang kalian punya itu bakal jadi pegangan kalian, karena
arusnya liar banget di sana, di kuliah. Tuh, kamu bisa terombang-ambing ke segala arah. Ini pesan saya. Jadi ketika kamu udah punya fondasi, udah kamu punya prinsip, dan menurut kamu itu benar, ya udah pegang aja gitu kan. Dan kamu juga kan sudah mulai besar gitu. Jadi pasti bakal tahu lah mana yang batasannya sampai mana gitu. Batasannya sampai mana. Itu aja mungkin tadi harapannya sudah banyak, harapannya bagus-bagus, maksudnya juga buat adik-adik kelasnya. Jangan lupa belajar adalah hobi ya. Belajar dari jam 1 sampai jam 5 ya. Iya, jangan lupa ya. Jam 1 sampai jam 5. Subuh loh, bukan siang. 2 jam sehari belajar ya. Itu aja. Baik-baik lagi, tapi itu masing-masing punya metodenya masing-masing, punya cara-cara masing-masing. Tapi yang jelas kalian tahu apa tujuan kalian, targetnya udah jelas. Terus kalian jalani, terus kalian berbahagia atas apa yang kalian dapat. Terima kasih, salam buat teman-temannya yang mungkin belum dapat PTN atau tempat yang mereka inginkan. Semoga mereka juga bisa berhasil mendapatkan tempat yang mau mereka tuju dan berbahagia atas pilihannya. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya salah kata buat semuanya. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Badan People. Dadah, Badan People. Semuanya, kamera semuanya. Dadah.